Para sahabat semuanya, Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia belum genap 1 minggu. Orang merasa kehilangan dia seorang ustadz, dia seorang mu'alaf yang mendapatkan hidayah dari seorang pendeta yang terus melakukan pengembaraan spiritual. Akhirnya hidayah sampailah kepadanya, masuk Islam dan menjadi seorang ustadz yang banyak memberikan inspirasi untuk para mu'alaf yang lain. Yang patut disayangkan dari Yahya Waloni, memiliki subjektivitas pemikiran, pemahaman yang itu membuat orang merasa sayang sekali. Selama ini Yahya Waloni begitu gencar mendakwahkan agama, namun tidak diimbangi dengan kajian kepada sebuah keyakinan yang begitu mendalam tentang anggapan kepada yang namanya cucu Nabi. Dia menjadi seorang muhibbin, pecinta para habib, pemuja para habib, yang dianggap sebagai cucu Nabi, yang selama ini sudah berpolemik akibat adanya bukti-bukti yang dibawa oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan belum ada bantahan yang dapat menjelaskan tentang keabsahan Habib sebagai cucu Nabi. Namun itu semua tidak membuat Yahya Waloni surut dalam dukungannya kepada Habib hingga ia meninggal dunia. Meninggalnya Yahya Waloni ini dikaitkan dengan caci makinya kepada Kiai Imaduddin Usman dan pengikut para Kiai Imaduddin Usman tentunya. Dianggapnya sebagai pemecah belah bangsa. Dan juga sebelum ini Gus Ausi, seorang NU pecinta Habib juga begitu. Dia rela bermubahalah, rela dikutuk seandainya keyakinannya itu nggak benar, karena dia meyakini Habib itu sebagai cucu Nabi nggak bisa diganggu gugat. Dan setelah mubahalah meninggal dunia, kita patut menyayangkan ini semua, karena sesuatu yang benar itu tidak bisa diklaim, harus diterima dengan akal sehat, bisa dibuktikan, bisa terus sampai kapanpun untuk diuji kebenarannya. Contoh Yahya Waloni dan Gus Ausi sebagai bukti. Setelah meninggal dunia, siapa yang menguburkan, mengkafani, takziah, yang terus mendoakan kepadanya? Tidak ada terekam jejaknya Habib berbondong-bondong bela sungkawa kepada Gus Ausi atau kepada Ustadz Yahya Waloni. Semuanya adalah kita-kita, para warga pribumi, kita-kita yang ingin menjelaskan tentang ketidakabsahan para nasab Habib ini, yang bersimpati, yang bertaksiyah, yang terus mendoakan kepada mereka. Apakah yang dicintainya itu simpati kepada yang mencintai? Apakah muhibbin itu dianggap punya jasa kepada Habib yang dia puja-puja, yang dia perjuangkan? Anda bisa menyaksikannya. Mari kita lihat permasalahan dengan akal sehat. Sebagai muhibbin, Anda patut melihat kenyataan ini. Atas tidak hadirnya para Habib, tidak merasa kehilangan dengan meninggalnya Yahya Waloni dan Gus Ausi yang telah berusaha untuk memperjuangkan eksistensi Habib di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat.